Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Karena tidak ada had pada zatnya, maka pada diri Tuhan itu tidak ada huruf. Wala hurufa li kalami. Kan huruf seperti yang kita baca ini. Ba gitu. Itu coba ba, bibirnya nggak dibuka. Bisa nggak? Coba baca Bang Do, ha gitu. Tapi jangan buka mulutnya. Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi huruf yang keluar dari titik-titik makharijul huruf itu makhluk. Tapi Al-Quran sebagai kalam Allah tidak makhluk. Namun Al-Quran, tolong dibedakan Al-Quran kalam Allah dengan Al-Quran mushaf. Kalau mushaf itu makhluk. Tapi kalau Al-Quran tidak makhluk. Ngotot ya. Kalau nggak makhluk khalik dong. Nah, sama kayak masalah ruh kan. Mirip-mirip juga tuh. Gak usah nanya untuk hal yang nyusahin diri. Ya. Pertanyaan itu pertanyaan falsafah. Itu ala Ibnu Sina disebut metode as-sabr. Sabr takhir. Ya. Utaksin. Pak, ngaji mantik tuh. Itu kajian mantik. Lah kok bawa-bawa mantik ke Quran? Allah cuma ngasih kata ini khaliqun basyaran min tin lalu nafakhtu fihi min ruhi. Jangan kemudian buat akal-akalan. Ya. Kalau nggak dicipta makhluk belum tentu. Al-Quran bukan Allah, tapi Al-Quran bukan ciptaan Allah. Al-Quran kalamullah titik, nggak usah tambah-tambah. Ruh itu hembusan Allah titik, nggak usah ditambah-tambah. Tubuh ini khaliqun basyaran, Allah mencipta, berarti dia dicipta titik, udah nggak usah ditambah-tambah. Nambah itu yang disebut bid'ah. Kita cuma mempertahankan itu kemarin. Mereka bawanya kemana-mana ya. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya konsisten di dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah, terutama akidah Sufi. Sami'tu Abu Hatim As-Sufi yaqulu sami'tu Aba Nasr At-Tusi yaqulu su'ila Ruwaym. Ruwaym tadi muridnya Imam Junaid, kawan daripada As-Sulami, kawan daripada Asy-Syibli. Kawan siapa? Asy-Syibli. Su'ila Ruwaym an awwal fardin iftaradahu Allah Ta'ala ala khalqihi ma'hu. Ada kitabnya satu biaya ini kecil, risalah Kusyairiyah. Nah, yang kecil tadi, yang tipis di atas. Jadi Imam Ruwaym qaddasallahu sirrahu ditanya, apakah kewajiban pertama yang Allah wajibkan kepada makhluknya? Faqala al-ma'rifah, yaitu mengenal. Bertanyalah seseorang kepada kami, emang kalau kita nggak tahu, orang awam nggak tahu apa itu ar-ruh, apa itu ini, imannya berkurang dong? Enggak, iman itu percaya, sedangkan ma'rifat pengetahuan, dia berkembang terus. Kalau percaya, kepercayaan nggak usah berkembang, segitu aja, thabit. Ya. Makanya di dalam akidah Imam Asy'ari matang di kitab Maqalat Asy'ari yang diriwayatkan oleh Furaq, Imam Ibnu Furaq ya. Kemudian kitab Al-I'tiqadnya dan juga Al-Farqu bain al-Firaq yang ditulis oleh Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, itu jelas kata beliau. Kalau Usuluddin bukan Al-I'tiqad, kitab Usuluddin Al-I'tiqad Imam Al-Baihaqi. Apa kata beliau? Al-ilmu atau al-ma'rifah itu beda dengan iman. Kalau saya tahu sesuatu bukan berarti saya percaya sesuatu. Aku mengetahui A bukan berarti aku mengimani A, ya kan? Benar nggak? Cerdas dia Imam Asy'ari ngomong gitu. Cerdas dia.
Itulah penyelesaian apa yang disebut oleh Imam Hakim At-Tirmizi, bahwa iman tidak bertambah, sedangkan ma'rifat dia bertambah, berkembang. Lalu kalau iman yang bertambah berkurang itu apa? Itu halnya, bukan zatnya iman. Aslul iman la yazid wa la yanqus. Asalnya iman di kolbu, nggak boleh nambah. Kalau dia nambah bid'ah, kalau dia berkurang kafir. Paham? Ya? Gimana? Masih oke? Kapan lagi belajar serius? Otak kita itu kegedean untuk dibiarin nganggurin nonton sinetron mulu sama Netflix ya. Enggak juga ya, alhamdulillah. Apa jawaban beliau? Yang pertama Allah wajibkan al-ma'rifah, mengenal. Apa dalil beliau? Surat Al-Dzariyat ayat 5. Kita sudah hafal semua barangkali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku cipta jin dan manusia kecuali itu mah terjemahan biasa. Ya'budun. Apa terjemahannya? Qala Ibn Abbas, ya'rifun. Siapa yang ngomong? Sayyidina Abdullah bin Abbas, disebut hibrul ummah, orang yang didoakan baginda Nabi SAW menjadi ahli tafsir, ahli ta'wil. Kata dia apa? Ya'budun, bukan sekedar menyembah, tapi bermakna ya'rifun. Mereka mengenal aku, selalu bertambah ma'rifatnya kepadaku. Berma'rifat. Dan pakai kata kerja aktif. Kata kerja aktif berarti selalu dan akan selalu. Ya. Jadi ma'rifat gak boleh berhenti. Sebagaimana ibadah gak boleh cuma sekali. Ini yang saya pertanyakan berkali-kali. Masa antum menyembah sesuatu yang tidak dikenal? Masa kita hormat sama orang kita gak kenal sama dia? Itu bodoh namanya. Kita kalau hormat kepada orang kan kita tahu dia ini orang mulia, baru kita hormat sama dia. Jadi limadza na'budullah? Kenapa kita menyembah Allah? Karena kita sudah mengenal bahwa dialah pencipta kita, dialah sumber alam semesta, ya, Rabbul Alamin, ya. Baru beliau masuk kepada guru daripada dua orang ini, Shibli dan Ruwai. Coba perhatikan. Wa qala al-Junaid. Kenapa dia nggak pakai sanad? Dari fulan enggak. Kenapa? Karena sudah cukup dua sanad tadi. Sanad siapa pertama? Shibli. Yang kedua tadi siapa? Nah, yang kedua di Pirantum dapat berkah belajar sanadnya. Dan belajar sanad pasti dapat berkah. Nah, yang ini namanya takwil. Kalau ini masyhur. Takwil. Takwil itu ya berarti sama dengan kekuasaan. Tapi kalau saya nggak suka ini, saya suka ini. Ini capek. Kalau ini lega. Kalau memahami sifat Allah cukup katakan Allah yang lebih tahu maknanya sesuai dengan yang Allah mau. Oke? Kita hapus ini sifat Allah. Ya, sifat Allah bisa dihapus, tulisannya juga. Kenapa frank banget? Cepat dulu. Siapa nama guru beliau? Abu Hatim As-Sufi. Abu Hatim As-Sufi. Itu dari dulu orang udah bernama Sufi. Abu Hatim As-Sufi berguru kepada Abu An-Nasr. Abu Nasr tuh, Masjid An-Nasr tuh ditaruh. Abu Nasr At-Tusi, dari Tus, daerah Iran hari ini. Beliau adalah Ruwain, bukan ruang ya. Ruwain daripada Al-Junaid. Makanya setelah dinukil dua riwayat ini,
beliau ketika menyebut nama Imam Junaid nggak disebut lagi sanadnya. Paham maksudnya? Ya, untuk meringkas. Wah, kursinya mulai jebol, terus di-upgrade. Kasihan Buya Asfi yang Buya Yunal ngajar. Kata Imam Junaid, inna awwal ma yahtaj ilaihi al-'abdu min aqd al-hikmah ma'rifatul masnu' sani'ahu. Yang pertama kali diperlukan seorang hamba dalam ikatan hikmah kebijaksanaan, apakah itu? Makhluk mengenal Khaliknya, ciptaan mengenal penciptanya. Wal muhdats kaifa kana ihdatsu. Makhluk yang dicipta itu bagaimanakah dia dicipta? Faya'rifu sifatal khaliq minal makhluk. Maka dia menjadi kenal perbedaan sifat pencipta dengan sifat yang dicipta. Wa sifatul qadim minal muhdats. Sifat Allah yang qadim yang tidak berawal dengan makhluk yang berawal. Wa yazillu li da'watihi. Lalu dia menghinakan diri dalam memohon kepadanya, wa ya'tarifu bi wujubi ta'atihi. Ya, dan mengakui agar wajib taat kepadanya. Fa inna man lam ya'rif malikau kaifa lam ya'tarif bil mulk liman istaujabahu. Ini bahasa Arabnya, bahasa sederhananya yang tadi, mana mungkin kamu menghormati, menyembah sesuatu yang kamu tidak kenal. Itu bahasa gampangnya. Lalu disebutkan lagi ya di riwayat beliau dari Muhammad bin Husain, dari Muhammad bin Abdullah Ar-Razi, itu Ar-Razi muncul lagi ya. Dari Abu Tayyib Al-Maraghi yaqul lil aqli dilalah. Dilalah itu bukan bahasa Jawa ya. Dalalah atau dilalah sama. Dilalah bahasa Jawa. Apa arti dilalah bahasa Jawa? Kebetulan. Kok jadi begitu ya? Padahal dilalah bahasa Arab itu tunjuk. Petunjuk itu dilalah. Penunjuknya dalil. Yang ditunjuk madlul. Nah, itu belajar semantik, belajar begitulah ilmu ya, bahasa itu. Lil hikmati isyarah, pada hikmah ada isyarah. Ini bukan ilmu hikmah, ilmu wiridan baca ini depan ini bukan. Hikmah di sini kebijaksanaan. Dalam kebijaksanaan ada isyarah. Walil ma'rifati syahadah, di dalam berilmu bermakrifat muncullah penyaksian yang disebut syuhud. Syuhud, maka ketika mengatakan asyhadu, kan ada orang mempertanyakan, kamu kok bersaksi kan nggak melihat Allah? Loh, Allah bukan untuk dilihat-lihatin. Pakai mata ini. Mata ini tidak layak untuk melihat Allah. Yang mengatakan, saya sudah melihat Allah, nah itu, tar dulu, dia pakai lihat Allah pakai apa? Qalbu hanya mampu melihat nama. Mata ini hanya mampu melihat ciptaan. Apa yang dimaksud melihat? Ya. Maka syuhud itu ada maknanya, berlapis-lapis. Syuhud akal apa, syuhud qalbu apa, ya, syuhud ruh apa. Fal aqlu yadullu wal hikmah tushiru. Akal itu penunjuk jalan. Hikmah itu mengisyaratkan jalan, mengisyaratkan makna. Wal ma'rifatu tashhad, sedangkan ma'rifat akan mempersaksikan apa yang ditunjukkan. Tinggian mana? Tinggian ma'rifat. Akal cuma mau gini.
Mekah itu ada di Saudi. Ada satu wilayah namanya Hijaz. Di situ ada Masjidil Haram. Masjidil Haram itu di dalamnya ada Ka'bah. Ka'bah itu bentuknya kubus. Percaya nggak? Percaya? Karena ngomong terpercaya, maka antum percaya. Pakai akal. Ini ngomong terpercaya nih. Gue percaya nih. Nah, itu baru akal. Akal hanya mampu menerima kabar, lalu dia percaya. Atau dibuat analog. Apa beda madu dengan gula? Gula manis, madu manis. Secara ini saya udah pernah makan minum nih, dua-duanya. Terus saya ngomong, madu itu manisnya, ya manis madu kan? Tidak membuat kita getir gitu ya. Sedangkan gula bikin enek gitu misalnya. Contoh. Antum percaya, tapi belum nyoba. Nah, coba pilih. Saya sodorkan madu dan gula. Nih coba langsung, gak usah nanya. Pilih mana? Yang nyoba langsung itu namanya makrifat. Itu yang disebut syahadah. Talqin itu awal dari syuhudul qalb. Penyaksian qalbu terhadap nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir berjamaah itu berenang dalam lautan qalbu. Bagi yang sudah mengalaminya, yang belum ya salam.